Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Artinya kita masih mempunyai kesempatan untuk beriman, beribadah, beramal soleh, dan kesempatan untuk memilih tempat di akhirat yang harus ditentukan hari ini. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah 1443 dan besok itu hari terakhir atau hari tanggal 1 ya besok itu. Ya. Tanggal 1 berarti hari ini hari terakhir. Bapak-bapak, ibu-ibu harus menahan diri dari bercukur, memotong kuku, kadeta kulit rombeheun oge tah ditahan ya. Itu bae bade ayeuna segala sesuatu nurut kumis dan sebagainya. Hari ini terakhir. So besok sudah tanggal 1. Sekarang kembali ke bab janaiz. Hadis nomor 564. Hadis nomor 564. An Ibni Abbasin an radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata an rahilatihi famata igsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi saubaihi muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang jatuh dari kendaraannya kemudian meninggal. Kalau ini barangkali di kita mah itu kecelakaan tunggal ya. Sabda Rasulullah, mandikanlah dia dengan air dan bidara dan kafankanlah dia dengan 2 kainnya, muttafaqun alaih. Ini ceritanya ketika ibadah haji sudah memakai kain ihram, kan 2 helai kain ihram itu. Naik unta, naik kendaraan, barangkali ya kondisinya kurang fit begitu, atau untanya sedang lari dari murag tina onta mah menuju ka maut teh ya, dan ontana kelumpat, lompatnya mungkin aya batu atau mungkin memang demikian, jatuh dan meninggal. Kata Rasulullah SAW, mandikanlah dengan air dan bidara. Nah ini bidara ini sudah kita bahas ya. Bidara tenukumah, tinggal cari saja itu. Apakah bidaranya sama zaman dulu dengan zaman sekarang? Yang sekarang itu barangkali dengan sabun ya. Sabun. Kemudian pakai kapur barus. Kalau ada, kalau di sini kan
dia itu sedang ihram. Ihram itu tidak boleh pakai wangi-wangian. Tapi ini sekarang sudah meninggal, maka hanya dengan 2 kain itu. Pada hadis yang lain disebutkan kalau dia sedang talbiyah, maka dia itu bangunnya nanti itu sedang talbiyah. Saya ingat tuh kawan-kawan saya, dengan kawan-kawan Pak Haji Asep kan, ya 2015 Pak Haji, ada 60 orang, semuanya ada 700 orang, yang dari Indonesia paling banyak, dan kloter yang paling banyak adalah kloternya Pak Haji Asep itu. Itu kalau dirasakan pada saat itu saya merasa beruntung karena saya termasuk orang yang selamat. Saya tahu jalan. Tapi mereka itu tidak tahu jalan yang harus ditempuh. Kalau itu terseret itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah itu masih bertalbiyah. Bahkan ada 2 pilihan, talbiyah dan takbir. Takbir Idul Adha. Nah, pada saat itu mereka sedang melaksanakan pergi ke Jamarot, jalan kaki dari Mina Jadid itu, perbatasan Mina dengan Muzdalifah. Memang itu sudah diperkirakan. Bahkan saya juga pernah diminta untuk memberi semangat jamaah haji. Saat itu saya katakan Nabi Ibrahim 1500 km ke Makkah teh. Kalau kita hanya sabaraha teh? 8 km atau 4 km ya, 4 km pulang pergi jadi 8, kemudian dari maktab itu 4 km pulang pergi 16, kemudian berputar diperkirakan 4 km, semuanya 20 km jalan kaki. Nah, pada saat itulah mereka itu meninggal. Kemudian saya ditugaskan untuk mencari jenazah pada saat itu. Harus mengenali, ada yang dikenali dari salahnya kan. Yang saya maksudkan di sini, saya perhatikan juga ternyata mereka dimandikan, disemprot dimandikan. Ada ratusan teh, ada 700. Yang paling banyak dari kita. Nah, 700, 700. Kemudian dikapani langsung saja. Ini tidak disolatkan. Coba saja lihat, ya hadisnya. Mandikanlah dia dengan air dan bidara dan kafankanlah dia dengan 2 kainnya. Kan laki-laki ini kain ihram. Yang perempuan juga dikenakan itu banyak kain ihram yang berserakan di sana ya ditumpukkan we kadinya. Kalau kita menyatakan ngeri ya. Sebab mayat itu bertumpuk 3. Jadi mereka itu teh harus ngojai di atas mayat. Jadi tidak bisa ngalengkah 3 tumpuk, 3 lapis. Dan darah itu ya entah 2 senti atau berapa senti darah pada saat itu. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung sebab sedang melaksanakan ibadah. Siga anu maot ke sujud itu kan sedang ibadah, ya. Nu maot ke sujud dengan padah nu ieu mah naon gitu. Tragis itu apa istilahnya. Nah, kemudian saya juga tidak diminta untuk sholat. Tidak diminta untuk sholat. Nah, ini ada pendapat dan memang yang lebih dapat dipegang itu tidak disolatan. Kade tong disolatkeun. Disolatan. Kalau sedang berjihad, nah ini berjihad, bahkan yang berjihad itu kemudian meninggal tidak dimandikan, tidak dimandian, langsung saja begitu. Bahkan darah-darahnya juga jangan dibersihkan,
Sebab darah-darah itu akan menjadi minyak wangi nanti di akhirat. Dan kita jangan melihat jasadnya. Memang melihat jasadnya tapi kalunyangan, Pak. Saya punya foto-fotonya dulu itu. Sekarang dihapus. Itu ya pokoknya nuka idak we kumaha. Dehidrasi, kemudian terinjak gitu. Ya, terinjaknya juga kan macam-macam. Ada yang kepalanya, ada yang tengkuknya begitu, ada yang sudah berubah. Nah, itu kalau melihat jasadnya. Tetapi kan nyawanya diambil. Da jasadnya itu mah mau kaanggo. Nanti jasad kita juga diganti. Jangankan kita ahli surga, ahli neraka juga diganti jasadnya tuh. Diganti, bahkan sering digantinya. Ya, itu surat An-Nisa dikatakan demikian supaya merasakan, ya, supaya merasakan siksaan. Diganti lagi begitu. Kalau kita tidak diganti-ganti, bahkan saya tidak tahu, mungkin saja di sana tidak ada kamar mandi, tara mandi itu. Ya. Ya, tara mandi itu dalam surat An-Nisa ya. Selanjutnya kita baca 565. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma aradu gusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana amla. Al hadisa rawahu Ahmad wa Abu Daud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tatkala mereka hendak memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu dimandikan oleh keluarga, oleh Ali itu, Ali bin Abi Thalib. Mereka berkata, demi Allah, kita tidak tahu apakah kita buka pakaian beliau atau tidak. Sebagaimana kita buka yang lainnya. Tapi ini hadisnya panjang, jadi mereka ragu-ragu. Ada seorang dari satu penjuru, jadi yang satu itu mengatakan mandikanlah Rasulullah dengan memakai pakaiannya. Nah, di sini juga sebetulnya tidak perlu kita bahas, sebab ini termasuk kehormatan beliau dan kita juga harus menghormat yang lainnya, ya jenazah-jenazah yang lainnya. Sudah kita bahas bahwa untuk memandikan jenazah itu kan pakai pakaian. Itu dirurub heula gitu. Kemudian dibukanya yang bisa dibuka yang tidak orat gitu, bisa dibuka bus saja. Bahkan untuk menghormat jenazah itu, kalau hese setting kan lain heras, digunting saja ulah dikitukeun. Digunting saja pakaiannya. Dan itu harus dijaga. Nah, di sini tidak perlu dibahas panjang, sebab di sini juga al-hadisa hadisnya gitu. Ini menyangkut kehormatan Rasulullah SAW. Sebab apa perlunya? Siga kieu. Maka ia bersabda, mandikanlah dia 3 kali atau 5 atau lebih dari itu jika kamu pandang perlu. Yang itu yang demikian. Jadi memandikan jenazah itu boleh lebih ketinggali kotor keneh mah gitu. Teras we. Tapi awas untuk digusruk-gusruk gitu tuh. Sebab itu siga daki padahal teh kulit. Gitu. Tapi kamari mahnya waktu yang meninggal karena Covid itu pakai apa? Nuleueur gitu dah. Jarak jauh deh semprotna teh. Nu ngamandian lagi harus pakai APD. Itu karena darurat. Nah, kita sendiri tidak boleh gitu. Da bisi virus gitu. Ayeuna mah bagian sapi. Kena divaksin tetap sapi itu. Nah, mandikanlah dengan air dan bidara. Jadi kemudian airnya ku sabun. Sabun capluk. Jadi si sabun
Si sabunna teh karena panyuk kitu nya. Simpen apa dikit-gitu teh sabunna teh apa jadi mencair gitu ya. Nah, itu karena ember siukan gitu. Jadi untuk digosokkan gitu sabun. Itu cara ya. Cara yang kita lakukan. Sabun cair aya nama gitu. Cap nama naonnya lah. Dan di kali yang akhir pakai kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Jadi ragu-ragu apakah pakai kapur barus, kan dulu mah saya pernah itu menyaksikan si kapur itu langsung dikitu si kampar tanya kampar kapur barus teh. Ta teh dikitukeun tos ibak teh nalapel kana anu kana sang susah untuk hilangnya. Sekarang kapur barusnya itu di apa? Samak di urang mah. Kemudian pakai kain ya. Kain itu kafan, kemudian kapas. Setelah kapas perlukan kapur barus ya. Di kapur barus kemudian diletakkan ada eta. Letakkan kemudian ditutup lagi dengan ya, dengan kapur lagi, kapur barus ya. Kemudian kapas, setelah kapas, gitulah. Itu lebih tertib. Pada masa sekarang lebih tertib. Kalau dulu itu kan kainnya kurang. Setelah selesai kami beritahu kepada beliau. Maka ia melemparkan kepada kami kainnya. Nah, jadi untuk perempuan tuh memang beda. Ibu-ibu nu apa mah. Laki-laki juga ada yang pakai apa cangcut gitu ya. Jadi si kain eta teh setelah yang lebar-lebar itu kemudian di palebahdinya teh. Nah, ya cangcut. Jadi begitu digorerkeun teh yang pertama ditutupan teh nu eta. Kade ulah diantap nu itu ieu mah wajah eta tutupan. Nah, kemudian tutupan dikitukeun di talian lah mudah. Da moal lesot tidak akan banyak bergerak. Kalau perempuan ada rompi ya. Ada rompi ada kerudung lah pokoknya bapak-bapak itu apa. Karena itu kainnya beda, lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Tadi kalau laki-laki hanya 2 helai juga cukup. Sabda beliau, pakaikanlah dia di badannya. Nah, yakni kenakan badannya, jangan ada apa-apa antara badan dengan kain itu. Nah, di sini pendapat. Tapi dikenakan kita mah pakai kapas ya, kapas. Jadi jangan ada-ada itu maksudnya jangan yang lain-lain pakaian biasa gitu tah. Siga urang pakai kolor teh kayaknya. Tidak boleh ada yang dijahit. Yang dijahit dalam arti nu kitu teh dibajukeun. Ieu nganggo kaos pan batur mah nganggo kaos hangsang terus nganggo dasi sagala maksudnya. Pakai jas naon? Waktu nikah gitu mun mah keneh eta oge deh. Mun teu pangaputkeun heula jasna teh aduh salebar. Bahkan nah di sini Pak Bu harus tahu si pakaian yang dikenakan ke atau kain kafan ini ulah aya saku. Kenaon saku. Ya, walaupun banyak dolar ya. Banyak dolar, banyak uang, banyak kartu ATM, antol dipesakan toh. Karena itu tidak ada sakunya. Sebab kita tidak akan bawa uang atau tidak bawa apa-apa. Ternyata kartu gitu. Mutafakun alaih. Dan dalam satu riwayat mulailah, nah ini kembali lagi membandingkan jenazah itu dari anggota-anggota kanan dan tempat-tempat wudunya. Jadi di sini maksudnya sanesina wudu, tapi tempat-tempat wudu. Jadi yang pertama itu, nah ini bagian keluarga itu mah cebok teteh, bersihan, ya tuh. Dan jangan ngobrol tidinya teh.
Kamu juga ngobrol ke eta mah. Jadi kapanganeran teh? Eta we heula. Eta heula fokus. Apalagi ngobrol ke eta nya. Ngobrol ke eta gitu. Tidak boleh gitu. Kade ulah dibika. Cerita itu teh kenging itu teh. Jadi sekalipun ada yang aneh gitu, ya, diam saja. Dan sini tempat-tempat wudunya. Nah, tempat wudunya dulu, kemudian bagian kanan. Awas. Bagian kanan jenazah. Kan dua gitu tah. Kanannya belah dinya masaka belah dia sok dirinya gitu. Kanan. Kemudian yang kiri. Dan ini juga tidak menunjukkan wajib begitu. Nupika teu sah tadi teh asa kencah heula pada urang heula. Wah, atuh kencah heula cenah kitu mah. Kudu dibuka deui cenah tuh. Dibuka deui karunya tetenya ibak 2 kali. Pamitos di kubur mah. Sebab itu pada saat itu harus ada yang memimpin. Sok mangga ibu pelih dinya heula gitu. Biasa ya di bawah itu di bawah kain. Nah, di sini ada kemarin yang dipermasalahkan. Kalau tidak bisa dimandikan, ku tayamum cenah. Darek lindrek salat ieu mah. Pernah ya ditayamuman gitu. Buat apa? Tayamum itu kalau mau sholat. Jadi mau sholat. Ngan dimandikan. Mapan sanes bade sholat nunggu mandi mah. Kapungkur mah pan aya fitnah ke urang Persis teh. Kita can di Persis mah. Ngamandian jenazah ku minyak tanah. Itu zaman Ustaz Abdul Latif Muhtar itu. Ribut. Ustaz Latif teh nya tiga jebur karena aspal cenah itu maotna teh. Jadi Pak cak kereta ke ngomean jalan papan ngapur bari kitu nya teh siga ayeuna. Duka kumaha teh soledad gitu, maot gitu. Aya aspal nya dibersihan heula ku minyak tanah. Itu zaman komun zaman ayeuna wah dipirakeun teh tah. Dah hali tau ge abdi terang. Sampai ditanyakan kepada beliau nya itu cenah. Di soledad, menganing aspal panas. Anggota wudunya. Dan pada satu lafaz dalam Bukhari, maka kami pinta rambutnya jadi 3 pintalan dan kami lepaskan ke sebelah belakang. Ini juga kalau ada rambutnya. Ini masih muda sebetulnya. Ini Zainab itu. Dan memang orang Arab itu rambutnya beda. Ya, apa sih rambutnya beda orang Arab mah? Tinggal we nu jaluna. Ya, oh iya kan. Urang mah kajian nganu jangot ngan 7 siki. Kan orang Arab itu dia teh. Wah, ieu na teh atuh. Ya, itu beda. Yang perempuannya juga begitu. Dan ini tidak menjadi kemestian, harus dipinta, harus diuntun tilu. Nipika untun tilu tuh wakatku banyak rambutnya. Nah, sampai di sana saya pernah itu melihat jenazah ya. Jadi ketika saya berkunjung ke Ciranjang, saya cenah aya jenazah, bari nyolatan heula ditinggali teh di Petian di Jakarta. Istri itu teh buka heula atau napi teras salatan cenah. Saya katakan buka heula lah, buka heula. Bisiki nanaon borang dibuka teh nya Bu menor. Oh ieu teh kitu. Kitu we yang duka saha nu ngamadian. Kumaha teh cenah nih ibakan deui cenah. Bisi teh diibakan menor nggo lipstik nggo eyeshadow dan sebagainya. Itu mah di eta we dihapuslah sampai dimandikan lagi, kemudian si jenazahnya ya petina mah teu dianggo. Hadis nomor 567. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin bidin sahuliyatin min kursub laisa fiha qamisun wala imamatin.
Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, di kafan Rasulullah SAW atau dikafani dalam 3 kain putih bersih dari kapas. Tidak memakai baju, tidak pakai sorban. Nah, kade ulah dah cenah biasana Ustaz Ahmad nganggo sorban, bang sorbanan we kitu. Entong mending diwariskeun we mah. Karena itu nganggo sorban pelah tiris we. Rasul juga yang biasa pakai sorban tidak pakai sorban, tidak pakai kopiah. Ini menunjukkan hanya 3 helai. Tapi 3 helai itu anu kitu teh anu lebar. Kalau kurang ya dijahit saja. Kan ada lebarnya teh 1,5 meter, ada 1,5 meter, ada 80 kayak. Itu agak bagus kainnya. Tapi si babah apaleun di Pasar Baru di Tamim apaleun. Naon kain kapan cenah. Da manehna mah teu make tapi apaleun. Malahan kalau beli seragam juga ya, saya dulu kan tukang dagang, tukang kain abdi teh. Seragam cenah. Pesantren cenah. Pesantren mana? Cigani teh. Oh nu ieu cigani teh mah tuh apaleun. Pajagalan nu ieu. Da mun teu apa tukang kain mah tuh rugi. Dengan kain putih. Mungkin juga ini pesan dari Rasulullah SAW. Di sini tidak disebutkan dari kapas, itu disebutkan di sini sahuliyatin. Nah ini kita tidak tahu kualitasnya. Istilah pada saat itu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lamma tuwfi Abdullah ibn Ubay jaa ibnuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atini qamisaka ukafinhu fihi fa'atahu iyyahu muttafaqun alaih. Ini sudah kita bahas. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul mati, itu tokoh munafik ya, terkenal itu, musuh Rasulullah SAW. Pokoknya mau mun Rasul menetapkan dia di belakang dah denge teuing itu Abdullah bin Ubay. Pokoknya mah pikakeheuleuan tapi tidak boleh dibunuh sebab mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan anaknya itu pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, upami pun bapak kedah dipayahan, tong miwarang nusanes ku abdi. Jadi dipayahan ku batur kan jadi masalah. Kata Rasulullah tidak, sebab dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul ini disiksa di neraka, masuk neraka dia itu. Dalam Quran surat An-Nur itu yang memfitnah Aisyah juga itu. Kan ada 4 pokok Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah yang 3 itu dicambuk 80 kali. Abdullah bin Ubay bin Salul mah tidak. Karena itu ditanyakan nanti mereka mau khusus kayak siksaan anak. Yang 3 orang ini justru diterima tobatnya. Itu surat An-Nur. Panjang teh. Dari ayat 11 sampai 26. Tolong diawasnya panjang ting teman. Datang anaknya ya ketika mati itu, jadi matinya lebih dulu dia. Datang anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, berikan kepada saya baju paduka Tuhan supaya saya kafankan dia. Jadi nyuhunkeun acuk Rasul, hoyong di kapanan ku acuk Rasul gitu. Padahal musuh Rasul. Mun kurang dipasihkeun mah. Tapi ku Rasul dipasihkeun tah cenah gitu. Ya acuk Rasul siga nu kieu teh pasihkeun we. Supaya saya kafankan dia padanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan dia kepadanya, pasihkeun we. Mun eta mah naon teh? Atuh kumaha cenah Rasul? Mesel deui we, teh gampilnya. Tetapi hal itu tidak akan berpengaruh kepada jenazah. Misalnya ku kain sutra moal aya pangaruh. Malihan mangke cenah pan urang Nusantara ku batik ya mah. Pan hayang beda wae Islam Nusantara mah.
batik sini itu. Ayeuna depan separasia oge. Pokoknya Islam sedang disudutkan. Tapi engke mah perlu ka umat Islam teh datang ka masjid teh kampanye mah coba tah. Ini hadis terakhir ya. Atau 2 hadis lagi. Hadis nomor 569 An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala abisu min siyabikumul bayadu fa innaha min khairi siyabikum wa kafinu fiha mautakum rawahu khamsah ila Nasaiyya wa sahahahu Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pakailah yang putih dari pakaian-pakaian kamu karena ialah sebaik-baik pakaian bagi kamu, dan kafankanlah padanya orang-orang yang mati daripadamu. Jadi kafan itu harus putih, menunjukkan putih mah bersih. Dan kita juga pakai kain putih mah kan aya istilah kieu, ari kira-kira pakai baju bodas mah tong diuk di mana wae. Jadi artinya kan kita pakai baju putih itu ustad gitu. Ustad nyage lapar teu meunang jajan sisi jalan. Tah eta ustad teh, tah keripuh ustad mah. Nya ega terhormat sedikit begitu ya. Wah kapinuh nagog dinya halah teu. Halah, boleh tidak? Boleh, tapi ustad mah teu meunang. Kumaha make sena teh nu hiji biru nu hiji beureum teu meunang. Nah, karena itu pakai baju putih akan terasa bersih. Bersih dari bangsa anu gelap mapan 3 minggu teh diseuseuh oge pasti tiasa dianggo. Nu bodas semua paling-paling 2 dinten nya. 2 dinten atas katingali. Karena itu jaket kebanyakannya gelap. Gelap. Tara diseuseuh. Kopiah tah punten nya. Kopiah nu ieu sareng kopiah tah Pak Haji benten. Nu ieu mah sering diseuseuh nu ieu mah. Kopiah hedeng gantos diseuseuh teh. Ti saprak meser eta teh. Da pami diseuseuh mah itu. Dalam hal ini kita merasa salut ya kepada orang-orang dengan bering kapungulnya aya pasukan barodas gitu. Kopiah bodas, ya bodas gitu. Barodas. Tapi anehnya di Arab Saudi perempuan itu banyak yang hitam. Ya, sampai sini kita lanjutkan nanti barangkali ada yang perlu dibahas. Bade eta bade ngaos Quran nya khawatir sih. Surat Al-Insan surat ke-76 ayat 21. Jadi kebanyakan orang menunjukkan bahwa kain itu hijaunya anu Islam teh. Tapi dia surat Al-Insan teh. 2 hiji teh. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Ya. Jadi hijau mah kaitannya dengan ahli surga pakaiannya hijau. Tapi itu teh kayak Islam jadi hijau warna Islam. Hijau. Dan ini tidak menunjukkan wajibnya kain putih. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.